Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920505104 dari Prodi Manajemen, mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 oleh dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG MPDI. Semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti, Bekasi. Video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 oleh dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG MPDI. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang konsep ibadah dalam ajaran agama Islam. Materi pembahasan. Di sini ada tiga pokok materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah definisi ibadah secara etimologi dan terminologi. Yang kedua ada dasar hukum ibadah. Dan yang ketiga ada ruang lingkup dan sistematis ibadah. Definisi ibadah secara etimologi dan terminologi. Ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Dari banyak definisi itu, berikut adalah definisinya. Yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf atau takut, raja atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, ragbah atau senang, dan rahbah atau takut adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah, artinya ibadah lisan dan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah, artinya yaitu fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Itulah ibadah. Yang kedua yaitu dasar hukum ibadah. Di sini ada dua, Al-Quran sebagai dasar hukum utama dan As-Sunnah sebagai dasar hukum kedua. Al-Quran sebagai dasar hukum utama. Dasar hukum atau dalil perintah pelaksanaan ibadah adalah nas Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan perintah kepada hamba Allah untuk melaksanakan ibadah. Ibadah yang diterima harus didasarkan pada ketauhidan, keikhlasan, dan sesuai dengan syariat Islam. Sumber syariat Islam yang utama adalah Al-Quran. Oleh karena itu, dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang memerintahkan hamba Allah untuk beribadah hanya kepada Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini saya ambil contoh dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yang kedua ada Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Dan yang ketiga adalah An-Nahl ayat 36 yang artinya, "Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah takut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka kesudahan orang yang mendustakan," artinya rasul-rasul. Ya, teman-teman, yang selanjutnya yaitu As-Sunnah sebagai dasar hukum kedua. Para ulama dan hadis berpendapat bahwa hadis adalah merupakan sumber berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bentuk, baik berupa perkataan, perbuatan maupun sikap persetujuan. Abdul Majid Han 2011. Antara lain istilah hadis dan as-sunnah sering dimaksudkan sama, tetapi oleh sebagian ahli hadis dijelaskan bahwa hadis mengandung
pengertian lebih luas, sedangkan as-sunnah lebih spesifik, yaitu segala sesuatu yang menyangkut pribadi Nabi yang dimuat di dalam hadis Nabi. Sedangkan berita yang sekalipun dimuat dalam hadis tetapi menyangkut pribadi sahabat Nabi disebut asar sahabat. Jadi apabila kita mendalami hadis Nabi, maksudnya adalah segala sesuatu tentang pribadi Nabi atau sunnah Nabi. Ruang lingkup dan sistematis ibadah. Ruang lingkup ibadah merupakan mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah. Cinta tersebut baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan, lahir maupun batin. Yang termasuk dalam pengertian ini adalah sholat, zakat, haji, baik dan benar dalam pembicaraan, amanah, berlaku baik kepada kedua orang tua, menepati janji, menjalani silaturahmi, jihad terhadap orang kafir, berbuat baik kepada anak yatim, tetangga, fakir miskin, dan ibnu sabil. Amar ma'ruf dan nahi mungkar, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menerima qada dan qadar Allah, dan lain sebagainya. Menurut Ibnu Taimiyah, ruang lingkup ibadah cakupannya sangatlah luas. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, semua ajaran agama termasuk ke dalam ibadah. Selanjutnya itu klasifikasi ruang lingkup ibadah. Untuk mempermudah, maka klasifikasinya menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syariat, yakni sholat, zakat, puasa, haji. Yang kedua, tambahan dari kewajiban-kewajiban dalam bentuk ibadah sunnah, yakni berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan beristighfar. Yang ketiga, segala hal yang dalam bentuk hubungan sosial yang baik dan pemenuhan hak-hak manusia, seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, menyantuni anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, menjalin silaturahmi, dan sebagainya. Yang keempat, akhlak insaniyah, yakni yang bersifat kemanusiaan, contohnya menjalankan amanah, menepati janji, benar dalam berbicara, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, akhlak rabbaniyah, bersifat ketuhanan, yakni mencintai Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, ikhlas, dan sabar terhadap hukumnya. Dari kelima contoh di atas dapat diklasifikasikan lebih khusus, yakni ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum ini memiliki cakupan yang sangat luas, yakni segala bentuk amal ibadah, amal kebajikan yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sulit untuk mengemukakan sistematisnya. Sedangkan ibadah khusus ditentukan oleh syara atau nas tentang bentuk dan caranya. Sistematika ibadah. Adapun sistematika ibadah sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut. Yang pertama, toharoh. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, zakat. Yang kelima, puasa. Yang keenam, haji dan umroh. Yang ketujuh, iktikaf. Yang kedelapan, sumpah dan kafarah. Dan yang kesembilan, nazar. Ya, teman-teman, itulah video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Ristiawati, mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.